Kita bahas pada episode sebelumnya. Xiaoyan yang berhasil menang dalam ujian untuk mendapatkan teknik Dou lembah api berkobar. Di aula terdapat kristal di mana teknik itu tersimpan. Segera Xiaoyan memasuki kekuatan spiritualnya ke dalam kristal, dan berhasil mendapatkan versi lengkap dari teknik api langit 3 perubahan misterius milik lembah api berkobar tersebut. Nah, gimana cerita selanjutnya? Kita gaskan. Di dalam perjalanan pulang ke kota Tianhuang, Xiaoyan beberapa kali mencoba mempraktikkan teknik perubahan misterius versi lengkap yang baru saja ia dapatkan. Sepertinya meskipun dia telah mendapatkan versi lengkap dari teknik api langit 3 perubahan misterius, masih sulit untuk mempraktikkannya. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhnya. Dalam perjalanan, dia juga teringat dengan ketiga temannya, yang mana sebelum memasuki dataran tengah, mereka terkena badai luar angkasa di dalam lubang cacing, yang mengakibatkan Xiaoyan terpisah dari mereka. Dia teringat dengan dokter peri kecil dengan tubuh beracunnya yang harus segera diatasi dan meningkatkan kecepatannya menuju kota Tianhuang. Setelah menempuh beberapa waktu perjalanan, tibalah Xiaoyan di kota Tianhuang. Dan segera menuju ke arah rumah klan Liu. Di luar rumah terlihat beberapa penjaga di sana. Sebelum Xiaoyan sempat mengatakan apapun, tiba-tiba mereka bertanya, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Serentak hal ini membuat Xiaoyan terkejut, namun dia hanya bisa mengangguk dan segera mencari Liu Qing dan juga Lin Yan. Tidak lama setelah dia memasuki aula, Liu Qing dan Lin Yan kaget dengan orang yang telah datang. Segera mereka menghampirinya. "Akhirnya kamu kembali. Saya pikir telah terjadi sesuatu padamu di lembah api terbakar," ucap Liu Qing. Dia juga menceritakan, semenjak kejadian waktu itu, klan Liu menjadi sedikit tersohor. Banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liu Ku memiliki alkemis tingkat 7. Beberapa dari faksi tersebut ingin menjalin hubungan yang baik dengan klan Liu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga ikut senang, dan tanpa basa-basi, dia segera menanyakan kepada seniornya. "Apakah Anda sudah memiliki informasi tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali?" Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. "Ya, saya sudah mendapatkan informasinya, yang mana salah satu temanmu yang Xinlan, berasal dari klan Ye di wilayah Menara Pil. Selain itu, nama lengkapnya disebut Ye Xinlan," kata Liu Qing. Xiaoyan bergumam, jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan klan Ye ini?" "Ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun klan Ye mengalami penurunan. Jika hal itu terus berlanjut, cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memasuki kursi penatua Menara Pil?" Xiaoyan bertanya, karena sebelumnya dia sudah berjanji pada Xinlan untuk membantunya. Namun, Liu Qing tidak mengetahui informasi tentang ini. Selanjutnya dia juga menjelaskan tentang dokter peri kecil, yang mana di wilayah Pil dikabarkan ada seorang gadis yang memiliki tubuh beracun. Di mana seseorang dengan tubuh beracun dianggap sebagai ancaman, oleh karena itu, banyak faksi-faksi besar di sana yang ingin menangkap atau menghabisi si pemilik tubuh beracun. Salah satunya adalah faksi yang disebut Lembah Sungai Es, yang mana faksi ini selalu tertarik dengan seseorang yang memiliki tubuh beracun. Dokter peri kecil juga telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es. Meskipun dia berhasil melarikan diri, namun dia juga terluka parah. Lin Yan di samping ikut menjelaskan. Mendengar ini, Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayarnya dengan darah. Melihat ekspresi Xiaoyan, Lin Yan memahami niat membunuh di dalamnya. Segera dia bertanya, "Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan lembah sungai es tidak kalah dengan lembah api berkobar. Ada banyak ahli kuat di sana yang sulit ditangani. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah Pil." Xinlan telah bersama dokter peri kecil pada waktu itu, dia mungkin mengetahui beberapa informasi. "Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang." Dia menyadari jika ingin menyelamatkan dokter peri kecil pasti akan menyinggung paksi-paksi kuat di sana, dan permusuhan tidak akan terhindarkan. "Karena kamu mempunyai rencana sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya mendapatkan informasi tentang dokter peri kecil, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Ini adalah peta wilayah tengah, dan letak klan Ye berada. Anda dapat pergi ke sana jika ingin menemukan Xinlan." Xiaoyan tidak menolak tawaran ini.
Dia mengangguk dan menerima peta itu. Kapan kamu akan pergi ke sana? Sekarang, Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Baiklah, saya akan mempersiapkan semuanya. Di wilayah tengah kamu harus hati-hati, banyak ahli kuat di sana, masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Tidak bisa-bisa lama-lama, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan untuk berpamitan. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saling bertukar pandangan, mereka sadar kedatangannya ke wilayah Pil pasti akan menimbulkan masalah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Dalam perjalanannya menempuh lubang cacing, pikiran Xiaoyan seperti gado-gado, dia harus menemui Xinlan, menanyakan informasi tentang dokter peri kecil, yang mana sebelumnya, dia tahu bahwa dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan lembah sungai es, klan ini banyak terdapat ahli kuat di dalamnya. Setelah memasuki wilayah tengah, tampaknya dia harus segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuhnya secepat mungkin. Dengan begitu, dia mempunyai amunisi yang cukup kuat untuk membantunya. Dalam perjalanannya, dia juga kembali mempraktikkan teknik 3 perubahan misterius versi lengkap yang telah dia dapatkan. Namun, waktu mengalir di dalam lubang cacing berasa begitu singkat, ketika dia membuka mata dari pelatihannya, dia dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Apakah saya akan sampai, wilayah tengah? Aku, Xiaoyan, telah tiba. Akhirnya Xiaoyan keluar dari lubang cacing, kakinya perlahan menginjak platform batu seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter dengan 10 pilar batu besar menopangnya. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Doqi. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria di platform batu. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah sungai es akan memberikan hadiah imbalan bagi siapapun yang menemukan atau memberikan informasi tentang wanita racun. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram mendengar ini, segera dia menghampiri pria tersebut meringkuk tangannya. Seketika kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Adik laki-laki ini baru di daerah Pil, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Mendengar ini Xiaoyan segera bertanya dengan raut amarah di wajahnya kepada pria tersebut. Sambil mengeluarkan sekantong emas, melihat Xiaoyan bukanlah seseorang yang mampu untuk dia singgung. Pria tersebut langsung memberikan informasi yang dia ketahui. Teman muda benar, beberapa waktu lalu, gadis beracun telah bertukar pukulan dengan lembah sungai es. Dan dia juga telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es, bahkan lembah sungai es telah mengirim 2 sesepuhnya yaitu Bing Yuan dan Bing Fu, yang memiliki kekuatan 6 bintang Douzong atau lebih. Namun, akhirnya gadis beracun menderita telapak misterius mata langit dari kedua sesepuh meskipun telah berhasil melarikan diri dari pengepungan. Di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita beracun pada saat itu. Aliran dewa yang jatuh di utara. Mereka curiga bahwa wanita beracun itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi apapun meskipun sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh, segera kertas di tangannya berubah menjadi abu. Dia berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Segera Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara di mana klan Ye berada. Dalam perjalanan, Xiaoyan melewati beberapa kota dan singgah untuk mengumpulkan api binatang dan bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh. Tidak terasa akhirnya dia sampai pada suatu kota yang sekelilingnya dipenuhi hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar yang membentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Kota ini adalah klan Ye.